Awas balik. Hadir. Laili. Hadir. Lulu. Hadir. Putrika. Hadir. Muhammad Wahyu. Hadir. Muhammad Aditya Noval. Hadir. Muhammad Tutur Rosid. Hadir. Muhammad Hasan Ilmi. Muhammad Hasan Ilmi. Muhammad Ridho Ramadan. Muhammad Sakir. Nur Mutia. Aska. Sesabila Sofian. Salah Putri Arsad. Ulil. Jorotul. Anjani. Inaya. Baiklah, kita hari ini belajar tentang gaya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari dan memahami pengaruh terhadap benda, mengubah bentuk, arah dan atau kecepatan. Oke, pernahkah kalian mendorong atau menarik kursi? Pernah. Pernahkah kalian menendang bola? Pernah. Hampir setiap hari. Apa yang terjadi ketika kamu menarik meja atau kursi? Bergerak. Berpindah tempat. Berpindah tempat. Nah, apa lagi? Bentuknya terubah, Pak. Bentuknya Berubah. berubah. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 3 mempresentasikan apa yang diamati. Silakan Christian untuk menjawab. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang muncul akibat interaksi antara medan magnet dengan muatan listrik yang bergerak, arus listrik atau bahan magnetik lainnya. Sifat penting 1. Arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah jarak muatan garis tutup kurung atau arus buka kurung dan arah medan magnet.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan apa yang diamati. Silakan. Pegas adalah benda yang bisa memanjang saat ditarik dan mendekat saat ditekan. Lalu kembali memutus semula. Contoh pegas di sekitar kita. Sepeda motor, kemudian yang bisa dikerjakan dengan mainan, senang skuter. Apa itu gaya pegas? Pegas adalah gaya membuat benda yang kembali berbentuk aslinya. Setelah ditarik atau ditekan. Contoh, tarik dan ulang dan adalah menahan. Lepaskan kerat kembali ke ukuran semula. Itu diameter kembali. Menunjukkan gaya pegas mudah didapat. Plastik adalah sebalik Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kita mendengarkan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 1. Ya, dibaca. Apa saja gaya yang bekerja pada bola voli? Gaya pukulan, penjelasan simpel. Gaya dari tangan pemain saat memukul bola. Contoh, saat servis, passing, atau smash. Gaya berat, penjelasan simpel. Gaya tarik tinggi yang membuat bola jatuh ke bawah. Contoh, bola selalu turun ke lantai. Nomor 3, gaya udara, penjelasan simpel. Hambatan dari udara yang memperlambat bola. Contoh, bola tidak bisa terbang penjelasan lebih detail. Nomor 1, gaya pukulan atau gaya otot. Saat kamu memukul bola, tanganmu memberikan gaya pada bola. Ini membuat pukulan. Tempat bola terbang. Arah pukulan pada kemana bola akan ditarik ke atas dan ke bawah. Nomor 2, gaya-gaya atau gravitasi. Bumi menarik bola ke bawah. Sebabnya bola selalu jatuh ke lantai. Tidak bisa melayang selamanya. Seperti saat kamu melompat, nomor 3, udara. Gaya udara. Udara menarik bola yang sedang terbang. Samanya bola kehilangan semakin pelan. Percobaan seru. Alat bola voli atau bola plastik. Cara. Nomor 1, lempar bola ke atas. Nomor 2, perhatikan bola naik atau turun. Nomor 3, kenapa bisa begitu? Naik karena gaya lemparanmu. Turun karena gaya tarik bumi atau gravitasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan secara untuk menggerakkan sebuah benda, kita membutuhkan gaya. Untuk mengubah kecepatan gerak benda pun, kita juga memerlukan gaya. Lalu apa itu gaya? Jadi gaya adalah gerakan yang menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Ada gaya sentuh dan ada gaya Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut bersentuhan langsung dengan objek yang akan menerima gaya. Contohnya tadi ketika kita mendorong atau menarik kursi atau meja. Kemudian ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah jenis gaya yang
terjadi ketika sumber gaya tidak bersentuhan. Contohnya tadi, Mas? Yang pertama itu adalah gaya gaya otot dilakukan atau digerakkan oleh makhluk hidup yang memiliki otot, sehingga gaya otot sering dilakukan oleh manusia. Setiap gerakan yang kita lakukan sebagian besar menggunakan gaya otot, seperti kita berjalan, memegang sesuatu, makan, minum, itu menggunakan gaya otot. Nah, gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan gaya otot. Saat kita berolahraga, gaya berlari, jalan, menggunakan gaya otot. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang dihasilkan benda bermuatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya seperti sebuah kipas angin. Melalui aliran listrik maka kipas angin dapat menjadi medan yang kemudian akan berputar. Lampu yang menyala, lemari dan sebagainya. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja. Jadi magnet cuma bisa menarik bahan yang terbuat dari besi dan baja. Apakah magnet bisa lengket terhadap benda plastik? Tidak. Bisa. Apakah magnet bisa menempel pada kayu? Tidak. Jadi dia harus mengandung bahan besi atau baja. Benda plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet. Dari gaya magnet adalah menarik benda logam seperti jarum dan batu. Selanjutnya ada gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena terdapat dua benda atau ring yang bergesekan. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Nah, ketika kita berjalan, kita menimbulkan gaya gesek. Nah, ketika kita naik sepeda akan menimbulkan gaya gesek. Nah, gaya gesek terdiri antara telapak kaki dan lantai, membuat kita bisa berjalan dengan aman tanpa jatuh. Ketika naik sepeda dan sebagainya itu sama. Naik sepeda biasa, listrik atau motor. Termasuk kita naik mobil pun menimbulkan gaya gesek. Selanjutnya adalah gaya gravitasi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Gaya gravitasi sering juga disebut dengan gaya tarik bumi. Semua yang dilempar ke atas pasti jatuh ke tanah. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Contoh, gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita melempar koin, bola atau apa saja selalu jatuh ke bawah. Ya, ada gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh, kita lihat gambar di sana, buah selalu jatuh ke bawah. Ada pernah lihat buah bisa terbang melayang? Di mana ada buah bisa melayang? Berarti ada jinnya. Oke, selanjutnya yang dijelaskan oleh kelompok 2. Ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah
Ranggangan yang memiliki sifat elastis, gaya pegat dapat muncul karena pegat tersebut bergerak seperti merenggang atau merapat. Ketika ditarik tadi dia merenggang, ketika terlepas dia kembali rapat ke arah bentuk semu. Contoh orang yang sedang memanah, jika orang menarik panah dia menimbulkan gaya pegat. Nah, kamu kan sering main ketapel. Nah, itu juga kan gaya pegat. Gaya mesin. Nah, ini adalah gaya mesin. Nah, mobil dapat bergerak karena adanya mesin. Motor bisa bergerak karena adanya mesin. Mesin menyala karena adanya apa? Aki. Bensin. Karena adanya Bensin. ada bahan Bakar. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin. Gaya mesin sangat efektif untuk membantu meringankan kerja manusia. Hal itu karena membuat manusia tidak perlu mengeluarkan gaya penuh dalam menggunakannya. Berkat bantuan dari mesin, semua dapat berjalan dengan mudah. Contohnya seperti pada mesin motor, mobil, atau peralatan elektro. Jadi kamu bisa menggunakan motor naik di gedung atas, tidak perlu jalan kaki. Jalan kaki capek tidak? Capek. Karena harus naik Gaya normal. Terus selanjutnya ini adalah gaya normal. Nah, gaya normal bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan dengan arah tegak lurus. Contoh Meja. buku di atas meja itu dengan gaya normal. Kemudian ada gaya berat. Nah, gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh adanya gravitasi terhadap suatu benda yang memiliki massa. Jadi berat dan massa memiliki pengertian yang sangat berbeda. Nah, jadi berat dan massa nanti bisa kamu dipelajari waktu kamu di SMP. Selanjutnya gaya hambat udara. Gaya hambat udara ini adalah jenis gaya gesek khusus. Gaya ini akan bekerja pada benda ketika bergerak di udara. Gaya hambat udara sering diamati untuk melawan gerakan suatu benda. Gaya ini bisa terlihat pada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Contoh ski driver, pemain ski yang menuruni bukit atau objek dengan area permukaan yang luas. Kemudian terjun payung itu menggunakan gaya hambat udara. Pernah bermain ini? Lomba. Ini gaya tarik. Gaya tangan adalah gaya yang bisa langsung mengaliri tali atau kawan. Saat ditarik dengan kencang oleh gaya yang bekerja dari ujung yang berlawanan. Contoh pada perlombaan tarik tambang atau tali urut jemuran. Nah, gaya kontak. Gaya kontak merupakan gaya yang terjadi pada benda yang bersentuhan. Jenis gaya yang termasuk di dalamnya adalah gaya gesek, gaya pegat, dan Sebagainya. Nah, yang selanjutnya apa? Gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan konsep gaya yang bekerja pada objek atau benda yang bergerak melingkar, memutar ke arah pusat lingkaran. Seperti kamu bermain apa? Lato. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah gaya sentrifugal. Ini adalah kebalikan dari gaya
sentri B, peta bila sentri peta menjadi pusat, lingkaran gaya sentrifugal akan membuat benang menjauhi titik putaran pada bandul yang diberi tarik dan diputar. Bandul mengalami gaya sentrifugal dengan berusaha menjauh pusat lingkaran. Terima kasih. Sudah selesai. Ya, berikan coba. Ada berapa gaya tadi yang dijelaskan? 3. Ada 14 gaya. 14, 13. Ya. Belum. Oke, kita sudah belajar jenis gaya. Gaya. Jenis gaya apa yang paling mudah kalian amati? Gaya pegangan. Pegang. Gaya otot. Apa kesulitan yang kalian alami saat eksperimen? Apa? Gaya sentrifugal. Apa kesulitannya tadi? Menarik. Menarik, apa lagi? Mendorong. Eh, Dan sebagainya. Dan menarik. Jadi kesimpulannya tadi ada dari 14 gaya tadi ada 4 jenis gaya yang dapat kita amati, ada tarik, dorong, gesek dan magnet. Nah, jadi kita tahu apa yang kita lakukan di rumah itu merupakan dari sebuah gaya. Wahyu. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya boleh istirahat.